Terus ini bab selanjutnya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ini jaringan makanan nih, jaring-jaring makanan. Nah, ini preface atau pengantar. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan merupakan suatu kesatuan fungsional. Komponen yang satu dengan lainnya saling berinteraksi membentuk suatu sistem ekosistem, membentuk suatu sistem yaitu ekosistem. Nah, itu ya sama aja ya hubungan timbal balik sama komponen yang satu dan lainnya saling berinteraksi itu sama aja, sama-sama mengartikan ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan merupakan suatu kesatuan fungsional ekosistem. Juga sama hal artinya dengan komponen yang satu dengan lainnya saling berinteraksi membentuk suatu sistem, yaitu sistem ekosistem, sama aja. Terus ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yaitu ekologi. Nah, ini komponen ekosistem, ada biotik dan abiotik. Sebutkan contoh biotik mempengaruhi biotik. Hewan makan tumbuhan. Nah, itu kan berarti tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu herbivora. Terus biotik dengan mempengaruhi abiotik, yaitu contohnya tumbuhan dengan udara. Kan udara itu tumbuhan itu kan mempengaruhi udara, yaitu dengan menghasilkan oksigen. Terus abiotik mempengaruhi abiotik, yaitu tanah dengan mineral. Nah, itu tanah itu meresap mineral ke dalam tanah. Jadi mineral yang ada itu meresap ke dalam tanah. Terus abiotik mempengaruhi biotik. Contohnya air dengan semua makhluk hidup. Karena air itu sumber kehidupan. Nah, gitu. Terus ada komponen ekosistem. Lingkungan biotik yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Terus lingkungan abiotik yaitu suhu, cahaya, air, kelembapan, tanah, garam, mineral. Nah, ini tingkatan ekosistem. Jadi yang pertama ada individu, terus ada populasi. Populasi itu kumpulan individu yang aku tadi singgung tuh. Jadi kumpulan sel itu jaringan, kumpulan jaringan itu organ, kumpulan organ itu sistem organ, kumpulan sistem organ itu makhluk hidup. Kumpulan makhluk hidup yaitu individu, kumpulan individu yaitu populasi. Kumpulan populasi dengan populasi yang lainnya disebut komunitas. Kumpulan komunitas dengan komunitas yaitu ekosistem. Nah, jadi saling berhubungan. Jadi yang umpamanya satu kucing, nah itu individu. Umpamanya 3 ikan, populasi. 2 kucing dengan 2 anjing, nah itu komunitas. Terus kayak umpamanya air dengan tanaman, dengan udara, dengan rumput, dengan pohon, terus dengan umpamanya anjing, kucing, ayam. Nah, itu ekosistem. Nah, ini ya. Jadi organisme. Jadi ini tuh. Nah, ini individu. Terus ini populasi, terus ini community. Pokoknya kan di sini kan ada rusa, terus ada burung. Nah, habis itu kumpulan community itu sama abiotik. Nah, itu ekosistem. Abiotik itu nggak masuk ke community atau populasi ya. Yang ini tuh cuma buat cuma buat makhluk hidup doang. Contohnya kumpulan rumput mungkin gitu. Jadi abiotik itu nggak masuk ke dalam tingkat ekosistem. Nah, ekosistem itu ada yang alami juga ada yang buatan. Alami itu gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, sama tundra. Sedangkan yang buatan itu apa sih namanya tuh akuarium, sawit, kebun sawit, terus ada sawah, terus ini perkotaan. Perkotaan juga termasuk nih. Kita tinggal di rumah, nah itu juga rumah itu kayaknya menurutku itu suatu ekosistem buatan. Karena kan kita tinggal di rumah, terus ada umpamanya ada bunda, maksudnya itu ada adik, kakak, terus ada kucing, terus di situ itu ada benda-benda mati, terus ada air, ada udara, pohon. Nah, itu masuknya ke ekosistem buatan nih. Rumah ini termasuk ekosistem buatan. Terus tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama ada individu yang paling kecil, terus ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Biosfer itu kumpulan bioma dalam maksudnya itu ya kumpulan bioma di bumi. Jadi semuanya itu
disebut biosfer. Nah, populasi. Populasi sama dengan organisme sejenis hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Jumlah individu sejenis pada waktu tertentu per satuan luas, yaitu kepadatan populasi. Nah, persebaran di individu-individu sejenis pada suatu tempat tertentu disebut sama dengan distribusi populasi. Populasi dipengaruhi oleh angka kelahiran atau natalitas, angka kematian atau mortalitas, terus ada migrasi. Migrasi itu dibagi dua, yaitu imigrasi, yaitu masuk ke suatu daerah, dan emigrasi, yaitu keluar suatu populasi ke suatu daerah, kayak keluar dari daerah lah. Terus ketersediaan pangan dan predator. Nah, ini macam-macam interaksi organisme, ada simbiosis, predasi, antibiosis, dan kompetisi. Nah, ini komensalisme, mutualisme, dan paratisisme. Contohnya nih, komensalisme itu hidup dari sia-sia. Komensalisme itu satu diuntungkan dan satu tidak. Ikan Napoleon ini berenang bersama seekor ikan remora. Bagian atas kepala remora memiliki cakram yang sangat yang dapat membuatnya melekat ke ikan yang lebih besar. Dengan menumpang, remora menghemat energi, terlindung dari serangan, dan dapat melahap sisa-sisa makanan ikan yang ditumpanginya. Ikan Napoleon tidak memperoleh keuntungan atau kerugian dari hubungan ini. Sama halnya dengan ikan remora dengan hiu. Terus mutualisme, keuntungan dua arah. Jadi satu diuntungkan dan satu juga diuntungkan. Jadi sama-sama diuntungkan sikapnya. Hubungan antara dua spesies yang saling menguntungkan disebut mutualisme. Burung pematuk dengan kerbau atau burung jalak memakan kutu dan caplak yang menyerang gazel Afrika. Terus burung memperoleh keuntungan berupa makanan, gazel memperoleh keuntungan karena serangga penghisap darahnya disingkirkan oleh burung. Tunggu ya. Oke, aku lanjutkan. Maaf, tadi ada sesuatu. Terus ada parasitisme, keuntungan sepihak. Jadi satu diuntungkan dan satu dirugikan. Sejumlah hubungan hanya menguntungkan salah satu hewan dan merugikan hewan yang lainnya. Terus caplak kijang adalah parasit yang hidup dengan menghisap darah kijang. Caplak juga menghisap darah makhluk lain, termasuk manusia, dan dapat menularkan penyakit ke inangnya. Kutu singkatnya. Nah, kutu itu juga parasitisme. Terus nyamuk juga tuh. Nah, macam-macam interaksi antar organisme, yaitu ada simbiosis. Hubungan antara dua spesies yang berbeda hidup bersama. Yang pertama ada mutualisme, saling menguntungkan. Terus ada komensalisme, satu spesies diuntungkan, spesies yang lain tidak dirugikan. Dan parasitisme itu satu spesies diuntungkan dan spesies yang lain dirugikan. Terus ada endoparasit, parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya, sedangkan ektoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan atau menempel sementara pada tubuh inangnya. Gitu ya. Nah, ini simbiosis mutualisme, ada kupu-kupu dengan bunga, habis itu burung jalak dengan kerbau, terus ada ikan badut dengan remora kalau nggak salah. Aku lupa lagi namanya apa. Astagfirullah. Terus ini jamur sama ganggang. Iya. Terus ini ada komensalisme, yaitu umpamanya tumbuhan yang numpang hidup dengan pohon lain terus atau menempel dengan pohon lain. Habis itu ikan hiu dengan remora, terus anggrek dengan menempel dengan pohon yang lain, sama ini kura-kura dengan ikan-ikan kecil. Mungkin begitu. Kalau umpamanya kalian pernah nonton Ikan Nemo, ya maksudnya itu film Finding Nemo ya kalau nggak salah. Dulu sering banyak di RCTI kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ada tuh hubungan simbiosis komensalisme. Ikan Nemo sama si Dory kalau nggak salah numpang sama kura-kura, penyu. Tunggu ya, sabar. Nah ini nih. Nah ini tunggu sabar. Jadi Nemo sama namanya penyu. Penyu ya. Jadi ini hubungan simbiosis komensalisme karena si kura-kuranya itu nggak diuntungkan,
terus ininya itu diuntungkan. Jadi umpamanya kayak apa ya? Kayak pergi apa ya? Berlayar bukan sih? Apa sih namanya itu? Menyusuri lautan. Nah, menyusuri arus laut. Nah, itu jadinya ikan-ikan kecil itu numpang sama kura-kura yang fungsinya untuk mempercepat perjalanan sama numpang. Sedangkan kura-kuranya itu nggak diuntungkan apa-apa. Kura-kuranya itu cuma ya sebagai sarana mereka untuk numpang, tapi nggak merugikan kura-kura gitu. Tunggu sabar, salah PDF. Nah, habis itu benalu, kok benalu, simbiosis parasitisme. Yang pertama ada nyamuk, benalu, tali putri, dan kutu. Nah, parasit obligat, parasit yang sesungguhnya mengambil zat makanan dari tubuhnya, tubuh inangnya, contohnya tali putri. Sedangkan semi parasit atau parasit fakultatif mengambil makanan dari tubuh inang dan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya benalu. Jadinya kalau tali putri itu dia itu nggak bisa ngelakuin fotosintesis, jadi dia itu parasit obligat atau pure parasit atau parasit yang inilah apa bukan semi tapi yang benar-benar parasit, itu nggak bisa bertahan hidup tanpa inangnya. Sedangkan kalau semi parasit atau parasit fakultatif itu dia itu bisa fotosintesis juga, bisa mengambil makanan dari inangnya. Sama-sama parasitisme, cuman yang satunya itu cuman sangat bergantung dengan tubuh inangnya, sedangkan yang satunya lagi itu bergantung dengan tubuh inangnya, cuman dia juga bisa membuat makanannya sendiri atau autotrof, bukan heterotrof. Ya, nggak salah begitu. Maaf, komponen penyebutanku salah. Jadi komponen obligat itu tali putri, sedangkan yang semi parasit atau fakultatif itu benalu. Terus ada antibiosis. Keberadaan suatu makhluk hidup menghambat makhluk hidup lainnya. Dengan adanya alelopati. Nah, alelopati itu yang menghambat tumbuhnya makhluk hidup yang lain. Itu zat yang menghambat makhluk hidup lain. Yaitu contohnya jamur Penicillium notatum dengan bakteri. Adanya zat yang menghasilkan jamur. Antibiotik mengakibatkan bakteri terhambat pertumbuhannya. Terus ada alang-alang menghasilkan zat alelopati yang menghambat tumbuhan lain, yaitu gulma untuk tumbuh di sekitar alang-alang. Terus ada juga pohon pinus ya. Tunggu, aku cek di Google dulu ya. Alelopati pada pinus, kalau nggak salah. Aku lupa sih. Nah, alelopati pada tanaman pinus ya betul. Membuat tanaman lain tidak bisa hidup di sekitarnya. Adapun tanaman yang dapat tumbuh akan kalah dalam persaingan memperebutkan nutrisi dari tanah. Dari sini manfaat dari alelopati pada tanaman pinus berpotensi menjadi bioherbisida untuk menghambat perkembangan gulma E. colonum. Beda ya sama yang E. coli. Ya. Terus ada predasi. Satu spesies memakan spesies lain. Memakannya sama dengan predator, sedangkan yang dimakan adalah mangsa atau prey. Contohnya harimau memangsa rusa, burung elang memangsa ular. Terus ada kompetisi persaingan. Persaingan antar individu sejenis atau berbeda jenis dalam memperebutkan makanan. Kompetisi. Anggota populasi bertambah, kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Nah, jadi akan ada kompetisi. Umpamanya kambing dengan kambing atau zebra dengan jerapah. Kita bahas dulu yang intraspesifik. Berarti apa ya? Yang masih satu lah. Yang masih dalam satu spesies. Kompetisi antar individu yang sama dalam populasi. Jadi ininya sama nih, spesiesnya sama, terus jenisnya umpamanya kambing dengan kambing merebutkan padang rumput. Itu masuknya ke intraspesifik. Sedangkan kompetisi antar spesifik, kompetisi antar individu yang berbeda dalam ekosistem. Itu umpamanya kambing dengan sapi merebutkan padang rumput. Itu udah masuknya ke antar spesifik.
Terus ada relung atau niche. Relung niche atau niche dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh satu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan ciri dengan lingkungannya. Jadi untuk beradaptasi lah. Terus macam-macam interaksi. Berdasarkan peran khasnya, organisme dibedakan menjadi yang pertama ada produsen, autotrof, mampu membuat makanan sendiri. Terus ada konsumen, heterotrof, yaitu herbivora, karnivora, juga omnivora. Terus ada decomposer, mengurai zat organik kompleks sederhana. Dan detritivore, memakan partikel organik detritus. Nah, terus ada macam-macam bioma di dunia. Ada gurun, sabana, stepa, taiga, tundra, hutan gugur, hutan basah, atau hujan tropik. Terus sama gurun. Nah, kita bahas dulu gurun, bioma gurun. Nah, gurun merupakan daerah panas yang berada di daerah iklim tropis dan subtropis. Suhu di siang hari bisa mencapai 60 derajat Celcius. Curah hujannya sangat rendah. Kondisi tanahnya berupa batuan atau lempung dan mudah pecah. Gurun hanya bisa dihuni oleh tumbuh dan hewan yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi ini. Contohnya adaptasinya dengan memiliki daun duri untuk mengurangi penguapan. Selain itu, tumbuhan di gurun memiliki akar panjang agar bisa menyerap air dari dalam tanah. Tumbuhan yang bisa hidup di gurun pasir contohnya kaktus, sedangkan hewan yang hidup di gurun adalah unta, kalajengking, ular, kadal, dan laba-laba. Terus bioma sabana. Sabana adalah padang rumput yang luas dan diselimuti oleh pepohonan yang agak tinggi dan tumbuhnya menyebar. Dalam bioma ini biasanya ditumbuhi pohon palem dan akasia. Bioma sabana menempati daerah luas seperti benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Sabana pada umumnya terbentuk di daerah tropis sampai subtropis. Terus ada bioma stepa. Stepa atau padang rumput terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang curah hujannya tidak cukup untuk perkembangan hutan. Bioma stepa merupakan padang rumput yang tidak diselimuti oleh kumpulan pepohonan. Jika ada pepohonan di stepa maka jumlahnya sedikit. Nah ini ya. Terus ada bioma hutan basah atau hutan hujan. Nah ini berhubungan dengan IPS. Jadi ini bagian favoritku karena berhubungan dengan IPS. Bioma hutan basah adalah jenis hutan yang paling subur. Biasanya terdapat di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Hutan basah banyak ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika Tengah, Asia Tenggara, dan Australia Timur Laut. Vegetasi yang mungkin tumbuh di hutan basah adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi 20 hingga 40 meter. Maka dari itu hutan basah atau hutan tropis itu disebut dengan hutan belantara. Itu sebutannya ya. Terus pohon ini memiliki cabang dan daunnya yang lebat sehingga membentuk tudung atau kanopi sehingga hutan terlihat gelap. Hewan yang bisa tumbuh di sini adalah hewan pepohonan dan karnivora. Contohnya kera, tupai, burung, macan tutul, dan jaguar. Terus bioma hutan gugur. Terdapat di daerah iklim sedang dengan musim dingin. Contohnya di ujung selatan benua Amerika dan Amerika Serikat bagian timur. Jumlah tumbuhan di sini sedikit dan berjauhan. Pohon-pohon biasa menggugurkan daunnya ketika musim dingin untuk mencegah penguapan. Tumbuhan yang tumbuh adalah tumbuhan tropis, sedangkan jenis hewannya serigala, rusa, beruang, dan burung pelatuk. Iya, gitu sih. Habis itu bioma taiga. Bioma taiga mengalami musim salju yang sangat lebat dan panjang. Oleh karena itu tumbuhannya memiliki bentuk jarum dan berlapis.
lilin agar tidak mengalami kekeringan. Jadi tumbuhan yang tumbuh antara lain pohon picea, alnus, dan betula. Hewan yang hidup di sini ada beruang hitam dan mosek. Terus ada bioma tundra. Tundra berarti daratan tanpa pepohonan. Suhunya sangat dingin dengan angin yang kencang. Bioma ini terletak di seluruh Arktik dan pulau kecil dekat Antartika. Tumbuhan yang tumbuh di sini contohnya lumut, sedangkan hewan yang hidup di situ adalah hewan berbulu tebal seperti beruang kutub, anjing laut, dan penguin. Emot favoritku, emot penguin. Terus ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan, bukan memakan. Peristiwa makan, dimakan yang membentuk satu garis lurus. Sedangkan jaring-jaring makanan, kumpulan rantai makanan yang saling berinteraksi sama lain. Nah, apa yang akan terjadi jika ular dipindahkan dari ekosistem sawah ke kebun? Nah, ini enak nih, kita bisa coret-coretan. Nih, ini hilang ya. Terus pindah. Biasanya ular itu makanan elang. Biasa di sini nih, ular itu di sini nih. Ular. Nah, ular. Nah, jadi yang terjadi di ekosistem sawah. Yang pertama ini naik nih. Naik. Terus ini ayam juga naik. Karena yang mangsa dia itu cuman elang. Terus ini ulat turun. Terus katak juga naik. Karena dia cuma dimangsa sama elang. Elang nggak mangsa ular. Terus ini turun. Karena ini naik, berarti ini sama aja ya. Sedangkan yang ini tetap. Soalnya biasa kalau umpamanya yang konsumen tingkat tinggi atau yang tingkat paling atas itu biasanya tetap. Juga nggak ada yang mempengaruhi ini ular. Terus yang ini nih, kan ular berarti dia makan belalang. Belalang kemungkinan turun. Enggak, ular nggak makan belalang. Jadi ya singkatnya gini sih. Oke, aku hapus ya. Singkatnya yang di sawah seperti itu gambarannya. Nah, ini ada tingkat trofik, ada konsumen kuartener, terus ada konsumen terser, terus ada konsumen sekunder, terus ada konsumen primer, dan produsen. Nah, ini ada Gamplangnya tuh fitoplankton tuh yang pertama kalau di lautan. Kemarin kan kalau nggak salah di UH-nya Pak Agung tuh, jadi kayak ada soal-soal gitu tuh kalau di lautan tuh ada apa aja sih ininya rantai makanannya tadi kayak fitoplankton, zooplankton gitu. Ya, jadi yang pertama itu zooplankton dulu ya kalau nggak salah. Apa fitoplankton dulu? Fito dulu. Tadi aja nih, coba di scroll ke bawah. Ke bawah. Oh, yang pertama produsennya fitoplankton. Namanya barusan zooplankton. Terus ini baru ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar. Terus biasa kalau umpamanya di soal yang versi laut itu biasa cuma fitoplankton, zooplankton, habis itu ada ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar, baru ikan hiu. Biasa begitu kalau umpamanya pas soal SD. Gitu sih. Terus ini ada rantai makanan darat. Terus ini ada aliran energi, ada tingkat trofik dan energi yang digunakan. Energi mengalir melalui hubungan makan-dimakan, tingkat trofik. Aliran energi dari produsen ke konsumen tidak efisien, sebagian hilang dalam bentuk panas. Hukum 10%, hanya 10% dari energi pada tingkat trofik di bawahnya yang dapat dimanfaatkan. Karena sisanya itu hilang karena panas. Gitu ya. Nah, ini aliran energinya. Jadi dari 10.000 terus jadi 1.000, 100 dan 10. Soalnya kan yang dipakai cuma 10%. Singkatnya 10.000 dibagi 10 jadi 1.000. 1.000 dibagi 10 jadi 100. 100 dibagi 10 jadi 10. Udah gitu aja. Oke, habis itu dinamika populasi, kependudukan, dan lingkungan hidup. Nah, indikator pembelajaran menganalisis, ini yang lain lagi.
Nah, apa yang kalian pikirkan jika melihat grafik di bawah ini? Yang kita lihat kemungkinan bisa krisis air, terus krisis udara, karena kan manusia kan bernafas dengan udara. Gitu. Jadinya kalau makin banyak udara, maka ini apa meh? Makin ini juga apa meh? Udaranya makin dikit gitu. Nah, apa kata para ahli? Population when unchecked, maaf kalau bahasa Inggrisku salah, increase in a geometrical ratio. Subsistence increase only in an arithmetical ratio. A slight acquaintance with number will show the immensity of the first power in comparison of the second. Ini menurut Thomas Robert Malthus. Terus ini nih. Jadinya ini nih. Jadi food increase sama population-nya. Nah, ini cara nyimbanginnya itu ya pakai dengan ada metode yang namanya keluarga berencana atau KB. Nah, ini terus Nina Fedorov. Apa kata para ahli? Jumlah manusia di planet bumi sebenarnya sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kita harus dengan sungguh-sungguh berupaya agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali karena planet ini sudah tidak mampu lagi menampung penduduk lebih banyak lagi. Perubahan iklim akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berakibat buruk bagi produksi pangan sehingga miliaran penduduk terancam kelaparan. Ini juga kata ahli menurut Profesor Dr. John Beddington, Chief Scientific Advisor British Govt. Maaf kalau penyebutan government salah. Govt itu artinya government. Govt. Pemerintah. Ya, itu artinya pemerintah atau government. Oh, aku malah baru tahu. Oh, government ya, government. Ya, pemerintah. Oh, oke. Karena perubahan iklim dan ledakan penduduk menjelang tahun 2030 akan terjadi kelangkaan pangan, air. Aduh, udah mau habis nih. Kita mau bikin Zoom lagi atau cukup? Aku pengen lihat soalnya Pak Agung, cuman kalau boleh. Bikin aja lagi. Oke, mantap. Karena perubahan iklim dan ledakan penduduk menjelang tahun 2030 akan terjadi kelangkaan pangan, air, dan energi yang luar biasa yang memicu perusahaan sosial dan konflik internasional karena akan terjadi migrasi besar-besaran, bisa masuk juga bisa keluar dari suatu daerah, dari daerah yang paling terkena dampak. Nah, ini population and the planet, kita bahas dulu yang di sini nih. Jadinya ini pertumbuhan manusia nih. Kenapa tahun 1030 ini agak lama nih, dari tahun 1800 sampai tahun 1930. Karena baru 130 tahun baru mencapai 2 billion. Billion itu tambah 1 miliar. Billion itu kan juta, sedangkan billion itu miliar. Kenapa? Karena kesehatan belum fasilitas kesehatan belum mumpuni belum memumpuni. Terus terus terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Belum sih. Ya, bisa dibilang. Jadinya perang juga bisa mengakibatkan turunnya decrease population. Nih, war. Terus tahun 1960 baru naik. Terus tahun 1975 4 miliar, terus 1947 itu setelah 12 tahun itu 15 miliar, terus 1999 itu 6 miliar, 2007 udah 6,5, itu tenggat waktunya itu cuma 8 tahun. Jadi population growth in population itu setiap tahun itu naik 1,8%. Ini faktanya. Terus ini ada exponential growth. Nah, 1,8. Ini ya tambahan kok sampai kayak gini sih. Maksudnya PPT-nya kok sampai sepanjang ini? Kan ini kan PPT-nya Pak Rosiman. Oh, Pak Rosiman. Kok Pak Agung nggak sampai sepanjang ini gitu. Aku bingung sendiri, aku jadi kayak gini. Emang kalau Pak Rosiman itu suka nambah-nambahin gitu, yang di luar buku itu dimasukin. Maka dari itu soal-soal Pak Rosiman itu hot, cuman seru aja gitu, menantang, cuman sekali dapat nilai jelek itu langsung Interaksi makhluk hidup ya. Kalau kamu itu berapa panjangnya?
Apa? Ya, aku juga sama ini sama yang kayak sama yang kalian Halo, ini. Obama. Oke, aku bahas dulu ya. Ada juga namanya Einsteinium. Terus ini tahun ini apa ya, 1% itu sudah pompanya 780, terus tetap berkembang 1,8. Itu bisa, satu orang itu cuma bisa menempati 1 meter kubik. Terus 2400, nah itu apa ya, massa bumi itu sama dengan massa manusia. Jadi akan terjadi mungkin pergeseran dari porosnya bumi. Terus impact-nya, Genshin impact. Maksudnya itu dampaknya. Genshin, berarti dampak Genshin. Enggak. Itu salah arti. Yaitu yang pertama, loss of biodiversity. Apa ya? Hilangnya tanah. Jadi tanah krisis atau tanah, ya gitu sih. Terus ada bencana alam, terus ada hutan gundul, terus ada pollution, yaitu ada polusi udara, terus minyak, soil, sama water. Terus tragedy of the common, maksudnya itu masalah sosial itu biasa gitu. Nih, kerusuhan sosial atau konflik sosial itu biasa gitu. Dan menjadi makanan sehari-hari. Terus ini how to increase population, yaitu dengan medicine atau kesehatan, terus ada sanitation, terus ada agriculture atau pertanian sama teknologi. Kalau sanitation itu kayak apa ya? Pembuangan mungkin, atau pengelolaan limbah. Terus way to decrease atau menurunkan populasi. Yang pertama yang baik nih, itu dengan contraception, itu berhubungan dengan keluarga KB. Ya seperti obat-obatan, maksudnya itu ya gitulah, contraception. Kalian bisa cari sendiri. Terus ada small families sama abstention. Abstention itu dengan ini agama, kayak umpamanya kayak di agama Kristen atau Katolik itu ada yang namanya pendeta ya. Nah itu mereka itu nggak menikah. Itu dari agamanya. Ini Pak Rusiman yang bilang, aku nggak tahu ya. Jadi itu menurut abstention, menurut agama. Cuman kalau dalam Islam, kodrat manusia itu diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. Dita'arufu. Jadinya ya lebih baik berkeluarga atau bukan berkembang biak, menikah gitu. Kalau bahasanya berkembang biak terlalu dark, mungkin ya gitu, sangat dark. Terlalu dark buat orang masih 13 tahun ya. Masih belum Terus cukup umur. Itu ada femin ini kayak Apaan sih? Nggak ngerti aku sama gambarnya. Aku nggak tahu. Famine itu arti itu itu kekurangan makan. Jadi orang itu apa tuh? kelaparan. Ya kelaparan gitu. Famine itu namanya. Oh, jadi kelaparan masalah Jadi itu. iya, jadi banyak, jadi orang kelaparan dengan mass, jadi banyak orang kelaparan. Jadi makanya orang bisa juta-jutaan orang meninggal. Iya. Terus ada disease atau wabah penyakit. Disease itu penyakit, abortion itu, Bisa ngatakan abortion itu, abortion ini, kalau misalnya tuh, aborsi. misalnya seorang ibu itu dia tuh, seorang perempuan itu dia tuh, apa tuh ya, apa namanya? Janin lah. Dan apa itu? Ya janinnya itu dia itu dibunuh pas ya masih di Iya. dalam apa tuh? Oh, itu Dalam apa sih yang katanya nikah muda itu nggak jelas itu ya? Kasus-kasus nggak jelas kayak gitu. Ya lagi womb, ya itu kalau misalnya gitu, itu namanya abortion. Itu dalam law apa tuh? Dalam law tuh syariah itu sih aku tuh cuman sampai kalau misalnya umur ada 4 tahun cuma bolehnya itu abortion. Dan juga dia tuh sangat strict sih. Ya, oke. Ya, ada jangan ngomong gitu, nggak bagus. Ya, seperti Terus ada murder itu pembunuhan, war itu perang, dan accident itu ya insiden kecelakaan. kecelakaan. Nah terus hubungan antara jumlah penduduk dengan sumber air bersih. Semakin banyak penduduk maka kebutuhan air bersih pasti semakin banyak. Nah sedangkan kalau umpamanya semakin banyak penduduk pasti kan air bersih juga siklusnya pasti juga kemungkinan akan tercemar karena dibangunnya wilayah penduduk, maksudnya itu pemukiman, jadinya siklus air itu ada yang rusak. Jadi bisa terjadi kekeringan, banjir, dan lain-lain. Terus hubungan antara penduduk dengan oksigen. Semakin banyak manusia, maka oksigen yang dihirup pasti lebih banyak kan. Jadinya pasti orang berebutan oksigen.
Terus hubungan antara jumlah penduduk dengan karbon dioksida pasti lebih banyak karena manusia kan mengeluarkan karbon dioksida, terus memakai kendaraan yang menggunakan batu bara yang menghasilkan karbon dioksida. Terus hubungan antar jumlah penduduk dengan ketersediaan pangan. Semakin banyak penduduk pasti pangannya juga pasti butuh lebih banyak, sedangkan mungkin pangan yang tersedia di dunia itu mungkin sedikit, nggak sebanyak penduduknya, jadinya ya pasti akan terjadi kelaparan di suatu daerah. Terus ini pendorong pertumbuhan penduduk, yaitu ada kelahiran atau natalis, kematian atau mortalitas, terus yaitu secara alami, sedangkan yang secara non alami itu perpindahan atau migrasi. Migrasi itu ada dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Imigrasi itu masuknya suatu populasi ke suatu daerah, sedangkan emigrasi itu keluarnya suatu populasi dari suatu daerah. Jadi kok aku malah jadi emotional damage. Imigrasi bukan emotional damage ya gitu. Jadi imigrasi itu masuk, im. Kalau umpama itu exit, emigrasi. Terus ini cara ngitungnya cuman nggak usah ya. Terus apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk? Nah ini ya nggak usah dihitung, nggak usah. Nah ini grafiknya. Berikut ini grafik manakah yang menunjukkan meningkatnya populasi penduduk yang sangat cepat di suatu daerah pada saat tertentu berpengaruh terhadap kebutuhan pangan. Nah jawabannya nggak ada ini jawabannya. Nah ini soal UN nih. Nah perhatikan grafik yang menunjukkan antara kebutuhan air bersih akibat berpengaruh akibat populasi manusia. Nah, yang X itu kepadatan populasi dan yang Y itu kebutuhan air bersih. Kalau aku jawabnya itu yang C. Iya. Kalau menurutku sih kalau enggak C yang A. Cuman sih kayaknya yang A ya. Nah, yang ini nih. Ini kalau nggak salah di ulangannya Pak Rosiman ada nih. Oh, ini kalau nggak salah jawabannya yang A nih. Yang A. Yang kayak gini. Menurun gitu. Itu kalau umpamanya yang Y-nya itu kebutuhan air bersih sama kualitas air sama kepadatan penduduk. Itu kalau